Terus apakah ada yang tetap menjaga kualitasnya tapi nggak menaikkan harga produknya? Banyak banget netizen yang minta tolong gua bikinin analisis labnya di setiap gua review itu suplemen. Aduh, gini ya, bukannya nggak mau, tapi gini. Pertama, di Indonesia, produk suplemen terutama whey protein itu bahan bakunya masih kebanyakan tergantung dengan bahan impor ya. Ditambah lagi biaya akomodasi dan juga transportasi yang mulai melambung tinggi, ditambah lagi biaya produksinya juga mulai naik juga itu. Ini bikin suplemen whey lokal pada kewalahan. Alhasil, produk lokal yang bersaing secara sehat mau nggak mau bakal menaikkan harga produknya. Tapi ada juga yang mulai memikirkan jalan lain selain dari menaikkan harga produknya, yaitu dengan menambahkan beberapa filler di situ. Yang biasanya satu serving itu 30 gram, ini jadi 35 gram atau lebih. Atau bisa juga nggak ikut naikin harga, tapi mengganti bahan bakunya menjadi yang lebih murah. Misal dari WPC yang 80 jadi yang lebih rendah dari itu. Terus apakah ada yang tetap menjaga kualitasnya tapi nggak menaikkan harga produknya? Kemungkinan ada, tapi di situ resiko yang diembat juga besar ya. Bisa jadi hanya mendapatkan keuntungan yang sangat tipis atau pas-pasan. Nah ini ya, tinggal nunggu waktu aja ya buat survive. Dan mungkin ada juga yang menekan biaya endorsement atau juga promosinya, yang biasanya promosi sana sini dan sekarang malah jadi sepi promosi, tapi harga produknya itu juga nggak ikut naik. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi tentang suplemen lokal? Support, dukung. Salah satu yang paling dicari para atlet binaraga adalah apa? Sponsor. Dan beberapa suplemen juga itu udah banyak yang memberikan dukungannya kepada atlet, baik itu merek lokal maupun yang impor. Tapi gue di sini menitik beratkan buat produk yang lokal. Dengan kerjasama yang kayak gitu, atlet ini bisa kebantu buat mempersiapkan fisiknya ya biar maksimal pada saat kontes. Banyak kok ya gue lihat suplemen lokal yang sudah memberikan dukungannya, baik itu untuk atlet ataupun buat ya keberlangsungan kompetisi. Tapi gimana yang bukan atlet atau yang belum jadi atlet? Pastinya mereka bakal mandiri ya beli suplemen gym. Bagi atlet ataupun orang-orang yang serius bergelut di dunia gym, pastinya mereka nggak mau suplemen yang mereka konsumsi itu ternyata nggak berdampak sama sekali buat progres mereka. Tapi gue tekankan di sini, tipe konsumen itu macam-macam ya. Ada yang mengandalkan kualitas, ada juga yang memang mengejar harga murah karena uang mereka yang memang cukupnya segitu. Ada juga yang mengejar harga murah karena dia memang nggak terlalu mencari kualitas. Yang penting ya dia bisa menikmati minumannya. Dan ada juga yang anti ribet. Yang penting check out aja dah. Nggak tahu ya sebenarnya dia tuh beli buat apaan ya. Dan macam-macam lagi tipe konsumen yang lainnya. Nah di sini gue menyikapi beberapa orang yang berani speak up soal analisis uji lab. Menurut gue dia adalah orang yang pemberani. Dan sebenarnya idenya juga bagus, asal tepat dan benar. Gue sering banget review produk suplemen. Gue bedah itu ya suplemen satu persatu. Baik bahan, nutrisi, izin, dan lain-lainnya. Biar kalian tuh lebih ngerti. Tapi hasil akhirnya adalah tetap balik ke orang tersebut. Balik lagi ke pengkonsumsinya, balik lagi ke pembelinya. Karena kayak udah gue bilang tadi ya, kayak yang udah gue jelasin tadi, tipe konsumen itu macam-macam. Gue nggak bisa maksain, lu jangan beli suplemen yang ini nih, lu jangan beli suplemen yang itu tuh. Nggak bisa juga. Terserah dia dong mau beli yang mana. Dan gue sadar kok ya review gue juga belum maksimal. Ada beberapa informasi juga yang miss atau kurang menggali informasi yang lebih dalam. Karena ya gue juga manusia ya, gue juga nggak luput dari segala kesalahan. Misalkan tiba-tiba suplemen itu ngeluncurin versi terbarunya. Atau ada informasi terbaru soal suplemen itu. Dan ketika kalian nonton video lama gue soal yang ngejelasin suplemen itu, ya pastinya jelas berbeda dong ya informasinya. Banyak banget netizen yang minta tolong gue bikinin analisis labnya di setiap gue review itu suplemen. Aduh, gini ya, bukannya nggak mau, tapi gini.
Pertama, gue takut. Gue jujur aja nih ya, macam-macam ya alasan takutnya. Kedua, biaya buat melakukan uji lab itu nggak murah. Menurut gue nggak murah ya. Di lab Indo aja menurut gue mahal, apalagi yang versi lab door-nya. Lab door itu memang pihak independen, tapi ya berbayar juga. Loh, kok berbayar? Lab door itu bakal ngelakuin survei buat nemuin suplemen yang sedang tren-trennya, suplemen yang sedang viral-viralnya. Itu sebulan sekali itu bakal ngelakuin tes pada suplemen tertentu yang mereka pilih. Ingat, yang mereka pilih loh. Dan mereka bakal mengambil sampelnya dengan mengambil suplemen secara acak di marketplace. Suplemen itu tadi, yang mereka targetin tadi. Bukan di perusahaan merek suplemen itu, bukan. Namanya juga independen. Nah, kalau kita minta request, tolong dong analisiskan suplemen yang ini dong bos. Ya jelas pasti berbayar lah. Di websitenya juga udah dijelasin. Labdoor makes money in two ways. Pertama, Labdoor juga mendapatkan komisi dari produk yang terjual di situs mereka. Yang kedua, mereka menawarkan layanan pengujian. Yang jelas ini nggak gratis. Merek Elmen, Evolen, dan yang baru-baru ini apa? Muscle First. Itu beberapa produk lokal udah dites oleh Labdoor. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya di websitenya. Apakah Labdoor ngelakuin hal itu semua karena sesuai dengan suplemen yang sedang tren atau viral-viralnya atau rame-ramenya? Ataukah ada orang yang memang minta requestkan dengan rela mengeluarkan kocekannya hanya buat ngelihat analisis suplemen itu? Dan kalau kalian minta tolong tiap gua review suplemen sekalian dengan analisis lab dari gua, ya mending gua nunggu sampai subscribernya jutaan kayak Om Deddy kali ya. Kita para konsumen juga perlu transparansi yang nyata. Jika banyak banget kecurigaan di masyarakat, ini bikin konsumen juga pada risih buat beli produk itu. Nggak cuman kasus yang ramai kemarin, produk-produk lokal yang lainnya pun bakal ikut imbasnya karena konsumen juga udah mulai tertanam kecurigaannya di sini nih. Loh kok ini bisa murah? Loh kok bahannya ini sama kayak yang itu? Kok gini, kok gitu? Nah, untuk mendapatkan kebenarannya maka perlulah dilakukan analisa. Kalau melakukan analisa sendiri ya silahkan, asal prosedurnya melakukan analisanya itu tepat dan juga benar. Sampel produknya juga benar, prosesnya juga benar, dan kalaupun mau mempublikasikan hasil analisisnya, pada saat melakukan analisa wajib terbuka ya dan juga dilihat oleh pihak ketiga buat menghindari kecurangan dan juga kesalahan yang terjadi di situ. Jika memang ternyata analisanya itu sesuai, maka pihak suplemen pun bakal senang. Dan juga konsumen juga bakal berbondong-bondong itu datang ya. Tapi jika analisa itu tidak sesuai atau kurang sesuai, ya jangan saling menghujat juga. Biarkan merek suplemen itu berbenah diri sob, dan melakukan yang terbaik biar nggak kehilangan konsumen. Kita di sini jangan sok-sokan, ayo lo, apaan itu suplemen abal-abal. Jangan. Gua review beberapa suplemen, bahkan ada suplemen termurah semurah-murahnya. Gua nggak ada bilang suplemen ini nggak bagus, gua nggak ada bilang suplemen ini jelek, suplemen itu jelek, enggak. Setiap orang punya keputusan tersendiri buat membeli, dan tipe pembeli itu juga macem-macem yang kayak gua jelasin tadi ya. Gua tahu kok, gua tahu orang berjualan itu nggak gampang. Orang menciptakan suatu produk itu juga nggak mudah, perlu banyak banget proses perizinan dan macem-macem lah ya. Pesan gue di sini, jika produk suplemen tersebut ada kesalahan atau ada kecurangan dan mau berbenah diri, bagus, harus malah didukung. Siapa sih yang nggak pernah melakukan kesalahan? Semua orang pernah. Tapi kalau produk tersebut tetap aja kekeh nggak ada pergerakan untuk berbenah diri, yaitu tinggal keputusan netizen mau membelinya atau kagak. Yang penting udah dikasih tahu kayak gitu. Untuk mengembalikan kepercayaan konsumen memang nggak mudah. Tapi jika produk tersebut bertahap ada peningkatan kualitas produknya, maka konsumen pun bisa balik lagi loh. Sebagai penutup, gue ada cerita pendek di sini ya, cerpen. Woi. Sebut saja namanya Udin. Ketika Udin mau tes kesehatan minggu depan, yang biasanya gaya hidup Udin itu urak-urakan, makan gak dijaga, begadang dan yang lain, akhirnya Udin bakal siap-siapin fisik dan mental sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Biar apa? Ya mungkin biar hasil tes kesehatannya nanti itu bisa lebih memuaskan. Tapi ketika ada tes kesehatan dadakan nih, dimana saat itu Udin lagi jelek-jeleknya gaya hidupnya, pasti bakal keringat dingin itu Udin ngadepinnya. Beda kalau si Udin always everyday melakukan gaya hidup sehat, aktivitas sehat, makan makanan yang sehat, dan ketika itu pula ada tes kesehatan dadakan, Udin pasti nggak bakal keringat dingin ngadepinnya. Beda lagi ceritanya dengan si Bambang.
Bambang ini selalu mengaplikasikan gaya hidup yang sehat loh. Makan makanan yang sehat. Dan enjoy aja pas ada tes kesehatan. Karena hasilnya dia pikir pasti sehat. Ternyata pas di tes kesehatan di badan Bambang ada sel tumor, ada sel kanker, kolesterol tinggi atau gejala kesehatan yang lainnya. Kok bisa? Usut punya usut, ternyata Bambang terlalu terpapar matahari ekstrim. Emang matahari itu bagus ya, tapi kalau di jam yang salah atau dengan durasi yang lama dan juga terus-terusan, ini juga salah ya. Maka itu juga dapat berdampak buruk pada kesehatan Bambang. Bambang juga udah makan sayuran sehat, daging sehat, ayam yang sehat juga. Dan ternyata di ayamnya itu ada zat kimianya. Di sayurnya itu ada zat kimianya juga, pestisidanya juga. Di daging tadi ada zat pengawetnya juga yang banyak. Wah, siapa yang salah di sini? Bambang kah? Maka dari itu ada orang yang rutin tes kesehatan, baik dia sedang sehat ataupun dia tidak sedang sehat. Dan ada juga yang nggak ngecek kesehatannya karena dia sudah melakukan gaya hidup yang sehat. Namun sebenarnya belum tahu ternyata ada permasalahan kesehatan serius di situ. Tapi kasusnya bukan cuma itu doang. Ada lagi nih si Cecep. Ketika Cecep memang benar-benar menjaga gaya hidup yang sehat, makan benar-benar dijaga, organik semua. Nah, kurang apa lagi coba? Aktivitasnya cukup, olahraganya cukup. Wih, mantap itu. Dan ketika dites di kesehatan di RSA, ternyata tekanan darah Cecep ini tinggi, 180/100. Loh, kok bisa? Makin penasaran kan, padahal si Cecep ini nggak ada perasaan pusing dan lain-lain. Jadi Cecep mencoba cek kesehatan di RSB. Dan ternyata di situ tesnya normal. Loh, ada apa ini? Apa mungkin RSA tadi alatnya rusak? Dan terus Cecep mencoba cek di RSC, di RSD, dan sama hasilnya normal. Siapa yang salah di sini? Ngerti kan? Ngerti dong, masa enggak? Gue Fit Setiawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ini setelannya kayak winter ya. Ini kan bulan Desember nih. Ceritanya lagi di luar negeri. Gue mau main es batu dulu.